HAB, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga 2 desa di Petasia Timur terluka setelah terlibat bentrokan. Sebanyak 109 ton pupuk ilegal disita oleh tim Direktorat Krimsus Polda Sulteng. Agus Fuad Pleret dijatuhi sanksi adat karena melakukan penghinaan terhadap guru tua. Sedikitnya 4 warga terluka akibat bentrok yang terjadi di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu sore. Bentrokan melibatkan warga dari 2 desa, yakni Desa Keuno dan Desa Bimorjaya. 1 terduga pelaku sudah ditangkap, sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Bentrokan antar warga ini dipicu keributan yang terjadi sesama warga saat acara pesta syukuran yang dikenal Padungku di Desa Mohoni Jumat malam. Keributan itu diduga karena pengaruh minuman keras sehingga kedua kelompok warga bersitegang dan berunjuk pembacokan sejumlah warga Desa Keuno Sabtu sore. Warga yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kolonodale untuk mendapatkan penanganan medis. Pembacokan ini memicu kemarahan sekelompok warga Desa Keuno. Buntutnya Sabtu malam, salah satu pondok warga Desa Bimorjaya dibakar sekelompok warga. Puluhan personel Polres Morowali Utara turun langsung ke lokasi kejadian mengamankan situasi. Polisi juga mengerahkan 1 armada water cannon untuk memadamkan pondok warga yang terbakar. 1 terduga pelaku sudah ditangkap, sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sejumlah warga diperiksa dan dimintai keterangan. Jadi kami menyampaikan bahwa situasi pagi ini pasca terjadinya bentrokan kemarin, saat ini situasi kondusif di perempatan Mohoni untuk warga Keuno sudah membubarkan diri, dan dari Desa Bimorjaya pun tidak ada pergerakan. Jadi intinya tidak ada perseteruan 2 desa. Ya. Saat ini kami polisi masih standby dan akan berupaya mengungkap oknum pelaku. Ya. Situasi lokasi bentrok hingga Minggu siang sudah terkendali. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, puluhan personel Polres Morowali Utara dikerahkan untuk mengamankan 2 wilayah yang bentrok. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali Utara. Polda Sulawesi Tengah menyita 1.270 karung pupuk ilegal di sebuah gudang penyimpanan pupuk di Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Toweli, Kota Palu. Selain pupuk seberat 109 ton ini, polisi juga menahan pemiliknya berinisial HAB. Penyitaan dilakukan setelah tim Direktorat Krimsus Polda Sulawesi Tengah menerima laporan warga terkait maraknya peredaran pupuk ilegal. Dari laporan itu, Polda Sulteng bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah mendatangi sebuah gudang di Pantoloan dan menemukan adanya lebih 2.000 karung pupuk berbagai merek. Setelah diperiksa, ternyata tidak dilengkapi izin edar dan kandungan pupuknya tidak sesuai dengan label resmi. Tim gabungan pun menyita ribuan karung pupuk yang beratnya mencapai 109 ton ini. Selain itu juga menahan pemiliknya berinisial HAB, warga Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Palu. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan atau perdagangan dan atau perlindungan konsumen dengan cara
memperdagangkan pupuk dengan bermacam merek dan jenis tanpa izin edar, atau memiliki izin edar namun kandungan yang tercantum pada kemasan pupuk tidak sesuai izin edar. Setelah menjalani proses hukum di Polda Sulteng, tersangka HAB kemudian diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Palu. Tersangka berusia 46 tahun ini dijerat pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara. Jadi jumlah pupuk yang disangkakan itu sekitar 109 ton. Kalau dikarungkan itu sekitar 2.270 karung dengan tersangka inisial HAB. Selanjutnya pasal yang disangkakan adalah pasal 122 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal 3 miliar. Setelah dilakukan tahap 2 akan direncanakan pelimpahan ke pengadilan untuk proses persidangan selanjutnya. Proses persidangan sekitar lebih kurang 7 hari atau seminggu setelah dilaksanakannya tahap 2. Pihak Kejaksaan Negeri Palu ini mengambil alih penanganan kasus pupuk ilegal tersebut. Rencananya, berkas perkara kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu paling lambat 7 hari. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Sampah masih menjadi masalah yang belum tertangani secara maksimal di Kabupaten Morowali Utara. Salah satunya di Pasar Sentral Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kesemrautan ini diperparah dengan hanya satu armada pengangkut sampah di pasar tersebut dan kondisinya sudah rusak. Tumpukan sampah dari limbah pasar ini menjadi pemandangan setiap hari di Pasar Beteleme. Ada sisa makanan, minuman, hingga buah-buahan yang sudah membusuk. Hingga sampah lainnya yang sudah menimbulkan bau tak sedap dan menyengat ini berserakan di badan jalan. Para pengunjung harus menutup hidung saat melintas jalan masuk area pasar. Demikian pula pedagang di pasar tersebut harus berjualan di tengah kerumunan lalat dan bau tak sedap. Kalau kaitannya dengan sampah, terserang kami sebagai perwakilan pasar yang ada di Beteleme ini sangat lamban penanganan dengan sampah. Ya. Bahkan sekarang ini sudah bertumpuk. Jadi mungkin harapan kami buat teman-teman yang duduk di pemerintahan, khususnya wakil rakyat, ya kami sangat berharap tolong bantu kami dalam penanganan sampah yang ada di Pasar Baru Beteleme, Kecamatan Lembo. Jadi kalau datang lagi ke puskesmas, sudah ditahu sama dokternya bilang, oh virus lagi sampah ini, bau begitu. Diare terus, diare muntah-muntah. Camat Lembo mengakui belum maksimalnya penanganan sampah di Pasar Beteleme. Menyebabnya minimnya armada pengangkut sampah sementara produksi sampah di pasar tersebut cukup tinggi. Memang kami menunggu dari hasil RDP, kemarin di DPRD akan ada penambahan unit dari pemerintah daerah sebanyak 1 dump truck dan 1 amrol. Saya kira itu barangkali yang kita harapkan kepada warga masyarakat. Warga meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk menangani sampah tersebut. Jika dibiarkan, sampah tersebut tidak hanya merusak pemandangan dan mengganggu kenyamanan pengunjung pasar, tapi juga bisa menimbulkan penyakit. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara.